Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali seperti biasa dalam pembelajaran PPKN kelas 11 semester genap unit kegiatan belajar mandiri 5. Adapun materi yang nanti akan kita bahas sama-sama atau akan Bapak jelaskan yaitu materi tentang bentuk-bentuk ancaman terhadap kedudukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Kita mulai dari pertanyaan tentang apa saja sih yang termasuk bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI itu. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi, kedua ancaman di bidang politik, ketiga ancaman di bidang ekonomi, keempat ancaman di bidang sosial budaya, dan kelima ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nanti akan Bapak coba jelaskan satu persatu dari bentuk-bentuk ancaman tersebut. Misalnya ancaman di bidang ideologi. Seperti kita ketahui bahwa komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis tersebut. Akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Apakah ancaman terhadap Pancasila hanya dari komunisme saja? Tentunya tidak. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh Jainisme dan liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah kepada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Berikutnya adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa atau yang sah. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Berikutnya, ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia
menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Namun sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya: satu, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Dua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dan kelima, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan munculnya masalah sosial ekonomi masyarakat. Lalu, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, radikalisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Sedangkan ancaman dari luar dapat berupa atau satu, munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi atau bergaya dan berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi atau difilter terlebih dahulu. Yang kelima, semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetikawanan sosial. Dan yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Pemberontakan bersenjata pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase yang harus dilindungi. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Sedangkan aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan atau teror yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perih kemanusiaan. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing, atau pencurian kekayaan laut, termasuk pencemaran lingkungan. Demikian tadi yang bisa Bapak jelaskan tentang bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI, dari mulai ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, untuk mereview atau mengukur sejauh mana kalian bisa memahami materi tadi, maka di sini Bapak akan menugaskan secara individu
dengan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan paham komunisme dan liberalisme, kemudian invasi dan agresi, kemudian hedonisme dan westernisasi, serta yang terakhir sabotase dan spionase. Silakan tulis terlebih dahulu soalnya di buku tugas, kemudian dijawab dan dikirim ke grup tugas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.